Pusing ya kalau minum ciu? Iya, Pak. Sama orang situ nggak musuhan? Enggak, Pak. Ikut-ikutan? Iya. Yang ngajak siapa? Si Irfan. Yang tadi? Iya. Yang Si lulusan Irfan. Halo sobat semuanya, berjumpa Irfan. lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan Alhamdulillah baik-baik sehat. saja. Viral baru-baru ini di media sosial tertangkapnya geng motor di Cirebon oleh pihak kepolisian yang membuat Kang Deddy Mulyadi pun langsung bergerak cepat dan juga menginterogasi para anggota geng motor ini. Pertanyaannya di sini, kemanakah KPAI yang selama ini KPAI ini selalu berkuar-kuar ingin melindungi hak anak, tetapi kenyataannya KPAI. Kang Deddy Mulyadi sekarang yang turun secara langsung. Apakah memang KPAI ini sesuai fungsinya? Hanya mengawasin saja dan juga berkomentar dan juga mengkritik. Giliran ada seorang pemimpin yaitu Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ingin merubah mentalitas para siswa ataupun para remaja-remaja khususnya di Jawa Barat ini supaya menjadi lebih baik lagi dengan dimasukkan ke barak militer. KPAI terdepan dalam mengkritik, dalam berkomentar ya. KPAI bahkan mengatakan pengiriman anak-anak nakal ataupun siswa-siswa sekolah ke barak militer itu telah melanggar hak anak. Tetapi setelah kejadian, banyaknya anak sekolah ataupun pelajar-pelajar yang berbuat melawan hukumnya mana KPAI? Waduh. Apakah memang KPAI ini berfungsi atau cuman makan gaji buta doang ini? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita simak dulu ya interogasi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada para anak-anak yang tertangkap oleh pihak kepolisian di Cirebon. Selengkapnya. Ini udah dewasa? Umur berapa? 20, Pak. Oh 20 ini? 18 tahun. Belum kerja? Iya Pak, Belum. Ceritanya gimana? Apa? Ini ceritanya gimana? Ceritanya ikut berikut Pak. Nah, ikut ribut. Iya cepat, Sama siapa? sama itu. Mau Ridho ya. Seharusnya Kalau Panji KPAI ya? dong ini yang bertindak gitu loh. Sama Ya? kurang kenal. Giliran Bapaknya berkomentar, disuruh itu giliran siapa? mengkritik, Itu tuh yang bisa lagi- ya PKI jago Yang banget bersulit itu? PKI itu. Ridho orang mana? Panggilan Pak. Udah gede? Sama pantaran. Oh. Punya musuh Ridho itu? Nggak tahu Pak. Saya ikut-ikutan. Oh, ikutan. Kamu bonceng? Saya sama dia Pak. Naik motor berdua. Oh, berdua. Kamu membawa motornya? Nah, saya yang punya motor, dia yang nyetir, saya ambil bonceng. Oh, kamu bonceng. Ini yang 17 tahun? Yang nyetir. Yang nyetir. Kamu punya SIM belum? Belum, Pak. Oh, belum. Sekolah masih? Masih, Pak. Kamu bikin susah banyak orang. Bikin heboh. Kamu pilih mana? Ikut pembinaan Bukapolres? Mau ke barak? Mau ke barak? Apa pesantren? Ikut pendidikan? Bina Polres aja? Nggak apa-apa, ikut. Ikut pendidikan Bukapolres ya? Nah, teman kamu satu tuh yang yatim tuh ikut barak, nggak apa-apa. Pilih mana yang bisa membuat kamu berubah. Ya? Mau gimana? Mau berhenti sekolah nggak? Mau lanjut, Pak. Mau lanjut. Tapi yang siapa orang tua kerja serabutan tadi mana? Ini ya, kamu ya? Bapaknya kerja apa? Serabutan Pak. Waduh. Kenapa nggak bantu bapaknya malah bikin susah? Hmm. Kamu 20 tahun? Iya, Pak. Lulus sekolah juga? Udah, Pak. Ya, terus Umurnya 20 tapi masih kayak apa ya? 17, 18 tahun gitu. suka mabuk ya? Enggak, Pak. Jarang. Iya, tapi pernah minum kan? Pernah. Suka minum apa sih? Minumnya biasa minuman Apa? ciu gitu. Ciu. Ciu, Iya, biasa. Iya. Itu pusing loh itu minum itu, katanya saya belum pernah. Yang Pusing kadang ya saya kalau suka minum ciu? heran ya jika suka 5.000 seperti ini. botol, sebungkus plastik. Enggak, Pak. Berapa? Minum apa itu? Mahal loh, dulu 10.000. Udah naik pelanggannya banyak berarti. Itu air apa ya? Beli ciunya di mana? Di Cirundul, Pak. Air ciu itu air apa guys? Yang jualannya pinggir jalan. Iya. Siapa yang jualannya? Nggak kenal. Nggak kenal. Nama tempat ciunya apa? Tol Plumbon yang di Tol Plumbon. Tol Plumbon. Sebelum tol. Saya suka dari sini sesudah tol. Sesudah tol Plumbon. Iya. Di dalam tol. Enggak, sesudahnya, Pak. Sesudah tol Plumbon. Iya, Pak. Oke. Jualan pinggir jalan. Warung kecil begitu. Iya, Pak. Nah, jualan ciu, beli ciu di situ. Iya. Gitu. Terus tahu nggak konsekuensinya ini? Ayo kamu ditahan loh. Tahu, Pak. Terus gimana? Kamu dewasa. Iya, Pak. Tapi Jadi sebenarnya masa kamu nggak 20 musuhan. tahun. Sama? Ya sama orang situ nggak musuhan. Enggak, Pak. Ikut-ikutan. Iya. Yang ngajak siapa? Si Irfan. Yang tadi? Iya. Yang lulusan SMK juga. Iya. Mau gimana coba? Mau di sel? Buka apa mau di sel ya? Sel aja lah, buat susah. Ya. Pokoknya Di sel itu maksudnya apa, di penjara aja gitu ya? Di sel aja gitu. sekarang tuh yang gini-gini pasti tangkap. Yang ibunya apa? Kerja migran itu siapa? Yang TKW. Nah, itu ibunya TKW loh, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Masa Kamu ibu kamu TKW. jadi duit oleh kamu pakai minum duitnya. Enggak, Pak. Terus? Dipakai buat kebutuhan keluarga. Kalau minumnya kapan kamu? Minumnya kapan? Beli mirasnya kapan? Terakhir. bulan lalu Bulan lalu. Iya. Di daerah mana? di Plumbon. Plumbon. Bapak ada bapak. Apa ada? Kamu ikut bapak. Iya. Bapak sama ibu nggak pisah kan? Enggak. Kamu juga ajak-ajak lingkungan aja ya?
Nanti latihan nyapu, kamu mau tukang sapu aja dulu. Ya, Boleh. latihan nanti buka proses ngelatih. Nanti kalau nyapunya bagus, udah saya kasih tugas nyapu sini digaji. Iya, Pak. Ya, Siap. hah? Kamu mau? Ya udah, tukang sapu aja. Ya, nanti digaji. Nanti kalau udah baik kerjanya, itu menjadi tenaga tetap penyapunya provinsi. Lumayan gajinya 4,5 juta. Ya, Ya, Pak. ya. 4,5 suruh juta beresin pasar gajinya. resmi sana. Iya. Ya. Ya, Siap, Pak. ya. Siap. Tapi ikutin proses ini dulu. Siap. Ya, kamu berhenti sekolahnya enggak? Enggak, Pak. Enggak, mau sekolah terus. Iya, Pak. Bapak kamu masih ada enggak? Masih, Pak. Ibu kamu? Masih. Bapak kerja apa? Itu supir, Pak. Supir. Ibunya? Dagang, Pak. Dagang. Bapak kamu, ibu kamu sedih dong sekarang. Iya, Pak. Kamu nyesel enggak? Bisa, Pak. Yang ngajak siapa? Makanya ada yang ngajak, Pak. Nah, terus kok bisa ikut? Karena lagi bersama si Yobi, Pak. Oh, lagi sama Yobi. Ya, terus si Yobi kan dicat sama si itu. Oh, sama Rido itu ya. Kamu ikut? Kamu ikut lempar enggak? Enggak, Pak. Ah, kamu nakal. Bikin pusing ya. Itu ya. Bikin pusing. Ya. Kayak apa latihan, bukan kamu yang latih. Nah, sobat semuanya, itu dia tadi ya interogasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kepada remaja-remaja ini yang ternyata mereka ini adalah geng motor dan telah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian wilayah Cirebon ya. Memang ya, di sini kita wajib mempertanyakan KPAI kemana ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini kemana ya. Apakah cuman memang makan gaji buta doang? Seharusnya ketika para remaja-remaja ataupun para anak-anak ini yang terlibat geng motor, tawuran, dan tindak kriminal lainnya, seharusnya KPAI dapat menyelesaikan ini ya. Jadi kalau memang angkat tangan terhadap kelakuan para remaja ataupun para anak-anak di wilayah Jawa Barat, khususnya ini KPAI ini, ya udah gitu loh. Ketika ada pemimpin, dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi, ingin merubah karakteristik ataupun perilaku anak-anak remaja-remaja yang ada di wilayah Jawa Barat ini, ya udah nggak usah diprotes. Ya udah nggak usah komentar-komentar ya. Ini bukan berarti Kang Deddy Mulyadi anti kritik, bukan. Ya silakan saja mengkritik ya. Jika ada memang kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang tidak berpihak kepada rakyat. Tetapi kan KPAI ini akhir-akhir ini memang disorot sekali ya oleh beberapa netizen, oleh masyarakat, karena seringnya mengkritik program yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi, termasuk pengiriman anak ke barak militer, diberlakukannya jam malam. Nah, ini KPAI ini sering sekali mengkritik ya, termasuk itu mantan komisioner KPAI itu Bu Retno. Waduh, dia sangat vokal sekali. Tetapi giliran ada masalah yang melibatkan remaja, yang melibatkan anak-anak, KPAI kemana? Itu sering sekali dipertanyakan ya oleh netizen ataupun oleh masyarakat, kemana KPAI ini ya? Karena tentu saja tugas-tugas seperti ini harusnya di handle oleh KPAI ya. Ya bukan tugas seperti ini saja, seperti ada anak-anak yang telantar, seperti ada anak-anak yang mengamen di lampu merah, ataupun anak-anak yang tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai orang tuanya. Seharusnya KPAI hadir di situ. Jangan hadirnya ketika berkomentar, ketika orang lain ingin memperbaiki karakter ataupun kebiasaan remaja di wilayah khusus Jawa Barat. Ya, jadi tentu saja ini KPAI wajib kita pertanyakan kinerjanya seperti apa, karena KPAI ini juga digaji dengan uang rakyat. Nah, jadi kita saksikan bagaimana ya KDM itu menginterogasi pelajar atau geng-geng motor yang bacok ya, bawa celurit dan sebagainya. Itu geng-geng motor lah gitu kan, yang ada minum-minumnya gitu, aktivitas yang kayaknya nggak sehat gitu. Tapi apa yang lebih penting di sini, Asuka cara KDM itu bertanya dengan penuh tidak marah-marah, dia menggunakan psikologis yang sangat bagus bagi membolehkan anak-anak itu merasakan sangat selesa dan nyaman dan aman untuk bercerita, dan akhirnya KDM tahu apa masalahnya itu apa kan, terus diberikan solusi. Dan ya itu satu sudut pandang yang memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin yang turun dan bertanya sendiri langsung ya kepada anak-anak, khususnya masalah-masalah yang mereka alami sehingga terlibat dalam geng motor dan sebagainya. Ini masalah yang perlu dibantah khususnya buat anak-anak muda. Persoalan yang besar sekali yang ditanyakan itu di mana apakah tugas ataupun tanggung jawab
KPAI yang seharusnya menjaga anak-anak Indonesia kan, itu yang ditanya kenapa tidak menjalankan tugas sehingga masih ramai lagi anak-anak yang mempunyai masalah kayak ini, geng motor, tawuran, minum-minum, lagi masih anak-anak yang masih ngamen di lampu merah dan sebagainya. Itu adalah satu tanggung jawab yang harus dipertanyakan kepada KPAI tentang apa yang seharusnya mereka laksanakan untuk anak-anak Indonesia ini. Itu yang menjadi persoalan besar saat ini, yang mengkritik kebijakan KDM itu mereka, dan apabila bahagian tugas mereka itu dipertanyakan, dipersoalkan, malah mereka itu ya nggak ada komentarnya. Kritis itu mengkritik kebijakan KDM itu mereka itu pandai gitu kan, tapi mereka itu tidak menjalankan tugas mereka yang sepatutnya mereka itu menjaga anak-anak Indonesia. Itu yang membuatkan masyarakat mengkritik KPAI ini. Tugasan mereka itu apa, tanggung jawab mereka itu digaji untuk menjaga anak-anak Indonesia, tapi mereka itu di mana saat mereka memerlukan. Itu untuk mereka itu harus jangan melihat perkara-perkara lain yang selain itu mengkritik kebijakan KDM itu. Jangan usah lakukan tugasan yang kalian harus lakukan untuk menjaga anak-anak Indonesia itu karena mereka kalian itu diberikan kepercayaan oleh masyarakat, digaji ya oleh masyarakat itu untuk menjaga anak-anak Indonesia. Yang terlantar itu masih banyak loh, yang putus sekolah, yang jadi anak tawuran, yang anaknya yatim piatu yang dibiarin, itu banyak sekali di Indonesia, harus diperhatiin. Itu ada yang mempersoalkan harus dibubarin aja ya KPAI-nya itu, terus tidak berfungsi dengan sepatutnya itu. Itu pandangan As pribadi. Kayak kalau teman-teman As kalau di channel ini kayak gimana, titip komen di bawah supaya As juga bisa tahu nih keadaan itu kayak gimana di KPAI ini. Oke. Supaya As juga ya bisa lebih paham gitu. Titip komen di bawah supaya kita sama-sama belajar juga. Oke, sampai ketemu lagi insyaallah di lain video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support. Kepada yang masih belum lagi gabung, jangan lupa untuk bantu As dengan tekan sahaja button subscribe. Karena subscribe itu kan gratis aja, geng. Jumpa lagi di lain video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah, hatur nuhun.